Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, balik lagi di Ngusik Ngumpul asik bareng PWI Kota Sukabumi. Pandemi belum usai. Tetap Kita jaga protokol tidak lelah kesehatan. untuk mengingatkan tetap protokol kesehatannya ditaati. Vaksin masih tetap berjalan. Sabar jangan kebagian karena vaksin bakal semua dibagikan secara gratis cek Bapak Presiden. Oke. Hari ini si Ngusik kedatangan sosok mantan tegenah ngomong Salah ngomong. Sini berdiri. nggak ada. Bareng saya sebagai Darwin. Saya yang reply. Saya Asep Didi. Temakin kali. Demak. Itu salah. Abdi Sergio mati. Nah, di tengah ini beliau adalah sosok yang berjuang. Tuh. Pejuang yang salah ngomong teh bahaya ya. Jasa oke berjasa. Anu aman mah sosok tokoh Sukabumi. Sosok entong sieun salah. Ya, entong namun salah ge teu naon. jadi naon. Pura-pura misi episode terakhir. Musik-musik yang lain. Masalah. Kemana, Bang? Kemana? Perkenalan diri. Kalau di PW itu ada pepatah, tak kenal maka tahu. Jadi harus kenalan. Ini mah nama-nama Arab teh jadi panjang. Iya, daripada salah Jadi bisa Memang ditembak. nu penting kudu perkenalan. Nah. Karena saya bukan orang terkenal. Ya, nama Taufikur Rahman, Ahmad Taufikur Rahman. Lahir di Sukabumi 18 Oktober tahun 61. Sekolah, Sanes kolot sudah uzur. Kasih salah. Ada gigi. Ada disenggol ya. Jadi sampai dengan SMA di Sukabumi. Lulus tahun 81. Asli Sukabumi berarti. Sukabumi, SMA juga di Semansa. Tapi Semansana beda jeung nu ayeuna. Ari ayeuna mah kan Semansa teh SMA 1. saya mau zaman sama ekspansi lain kan. SMA negeri satu-satunya. Tapi sama Semansa. Kan ada satu, ada zaman saya mah SMA negeri satunya. Pada waktu itu. Jadi tetep ya urusan Semansa oke. Nah, baru masuk Taruna, lulus 85. Kemudian di dalam penugasan ya banyak di kapal-kapal perang gitu ya. Saya 3 kali komandan kapal perang. Mulai dari penyapu ranjau, kapal penyerang cepat, frigate. Frigate itu kapal paling besar di Indonesia. Setelah itu 3 kali komandan Kolak Bin. Kolak Bin itu membawa beberapa kapal, jadi satuan namanya. Indukna kapal. Ya, jadi indukna para komandan kapal gitu ya. 3 kali, satu di komandan satuan patroli, kemudian kalau satuan eskorta, itu kapal-kapal besar di situ semua. Orang Sukabumi komandan. Bangga. Terus komandan Kolak. Komandan Kolat itu bertanggung jawab melatih dan menguji unsur-unsur SSAT, sistem armada senjata sistem senjata armada terpadu SSAT. Ya. Jadi ada kapal, ada pasukan, ada pesawat udara, ada pangkalan. Nah, setelah itu barulah saya jadi komandan gugus tempur armada barat. Nah kebetulan pada saat saya mau menempati itu ada masalah Somalia, kan? Sebuah negara di Afrika, Somalia. Rompak ya komandan. Perompak ya. Terus waktu itu presiden memutuskan akan mengirim kekuatan ke sana. Terus pertanyaannya siapa yang akan mimpin? Gitu. Saya masih komandan Kolat waktu itu, masih kolonel. Diajukanlah beberapa bintang 1, karena saya belum bintang 1 waktu itu. Hanya presiden agak ini pengalamannya gimana gitu. Misalnya panglima TNI ada Pak kolonel gila, karena saya sebut siapa panggil Taufik sini. Ya kenapa disebut gila? Karena tahun 2004 waktu saya jadi komandan frigate, saya bilang ini Selat Malaka ini daerah hitam. Dan kalau kita tidak mampu menjaga, Amerika akan menggelar kekuatan. Karena doktrinnya begitu. Karena itu kan jalur komunikasinya dia, logistik dan sebagainya. Kalau itu terganggu, maka dia akan menggelar kekuatan. Nah, harus diketahui bahwa di Indonesia ini ada 4 choke point dari 9 choke point di dunia. Di Indonesia. 4-nya ada di Indonesia. Indonesia. Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Ombak, Selat Meter.
apa yang disebut choke point gitu. Choke itu kan yang ngecek gitu pas lewat situ kan, jadi artinya pasti lewat itu. Misalnya enak di Samudra Hindia gitu kan, pasti lewat Selat Malaka atau Selat Sunda kan, mau lewat Padang gitu kan, Riau mau pasti kan, pasti ke situ lah, itu choke point. Nah makanya waktu itu saya bilang Pak gini, nah, kebetulan 3 minggu saya operasi, ketemulah waktu itu memang sedang ada pergolakan Aceh Merdeka kan. Gam dia Ada tanker dipajak sama GAM. Tahun 2004 kejadian. Nah, 2004 ke sana itu belum pernah ada yang berhasil membebaskan Sandera di kapal. Kalau di pesawat banyak. Karena kapal itu kan tingkatnya banyak, ada 7 tingkat dan supaya naiknya gua susah gitu kan. Nah, di kapal pesawat udah kan relatif 1 lantai di darat gitu kan. Ini pun di laut. Naiknya udah susah gitu kan. Nah, kemudian dengan ridho Allah gitu ya, karena ikhlas gitu ya. Saya serbu, akhirnya sukses gitu ya. Berhasil. Dan berhasilnya sempurna. Tahun tolak ukurnya 1 waktu itu ya, 36 orang Sandera bisa dibebaskan tanpa cedera. Alhamdulillah. 1 yang mati, serame. 1 yang mati, rame, gitu. Tidak profesional, macam-macam kan. Yang kedua, semua penjara bisa dilumpuhkan. Nah yang saya lumpuhkan itu ujung laras dengan kepala itu yang pertama 1,5 meter. Itu kan paling Ayo jauh itu 2 kemana meter. nama saya? Makanya hati-hatinya katemak teh daku curug di katemak curug ge mawat atuh. Katemak curug mawat kan keur ngorok. Ngorok. Tapi curugna. Jadi komandan selama bertugas di TNI itu kebanyakan emang di Iya, angkatan laut. di satuan tempur. Di satuan tempur. Terakhir jabatan komandan sebelum masa pensiun? Saya di angkatan laut terakhir Wakasal. Ayo Wakasal, nu gaduh lapang mengbal. Oh, soal dipakai tehnya. Iya. Tapi baheula kan ngomong kieu Mus. Saya can main bola teh, urang teh kudu ngahormat bendera. Iya. Terus kok kemana? Iya, itu menumbuhkan nasionalisme. Ini kembali lagi ke tadi ya. Siap. Lain gara-gara ku curug tadi. Karena ingat dia curug kan. Nah, jeruk, tapi keren Yang ketiga, senjata amunisi yang saya rebut gitu kan. Yang keempat, kapal dikuasai kembali. Yang kelima, tidak ada korban jiwa dari pihak penyerbu. Hanya 2 kepala berasa kena tembak, 1 anggota tapi nggak patah. Nah, itu makanya dipanggil lah saya kan. Coba jelaskan. Waktu zaman Bapak Presiden siapa waktu itu? Waktu itu tahun 2004 udah siapa tuh? Masih Bu Meganya. Masih Bu Mega. Masih Mega ya. Nah, terus saya dipanggil kan, juga di sidang gitu. Sama si Letnan Kolonel. Bintang saya bilang pas Wenus hadir. Karena belum pernah ada kejadian di dunia. Ya. Menyelamatkan Dengan dengan perfect lah. Gitu kan. Nah, jelas kan tiba-tiba Kasal ngomong, Taufik kamu tuh gila. Siapa kalau nggak gila nggak menangan. Nah rupanya itu terkesan pada saat Pak SBY naik kapal saya dulu frigate itu, pas dia naik terus ada ngeliat mantan komandan kan dipajang. Iya. Nah kebetulan satu waktu itu nggak berpikir apa-apa sih. Jadi komandan fotonya yang itu aja yang pakai helm. Jadi yang lain mah kan pakai PDU, pakai pet, Kararasep lah. Iya. Saya mau pakai helm. Jadi pas SBY naik kan. Iya sama cenah. Pakai helm. Apa gitu kan? Kira-kira gitu kan? Iya. Ceritalah anak Pak Muri masuk ke dalam alam Iya. sana. Makanya itu disebut ada Pak katanya. Kolonel gila Pak. Wah, Taufik betul. Panggil. Jadi malam itu saya dipanggil ke Cikeas. Kan batin saya dipanggil presiden mau operasi pakaian perang kan. Mau berangkat ke itu. Pas di tengah jalan, pakaiannya batik. Balik lagi gitu kemana? Bukan balik lagi, waktu nggak ada bisa telat kan. Wah langsung menggol kapal ada pertokoan mah, ada batik, langsung pistol simbono itu, ajaran batik lah, ada panjang sih dulu. Orang yang penting masih pakai batik kan, datang tepat waktu gitu kan, datang batik semua. Jadi bayangkan mau operasi kan dalam benak saya gitu kan pakaian tempur gitu. Ternyata karena di rumah jadi situasinya pakai batik, dijalankan ke sebentar gitu kan, sederhana. Taufik besok berangkat, aduh semalam saya persiapan. Untuk tugas di Somalia. Somalia. Ya kan sudah banyak pengalaman di Di GAM itu yang Aceh. di Aceh, terus saya udah biasa operasi di Somalia, di Teluk Adan di sana saya udah biasa. Ini langsung macam tek
Saya panggil kekuatan, jam 2 malam saya geser senjata amunisi semua ke Jakarta gitu. Besok maghrib berangkat. Ibu tuh sedang nggak di rumah, kan? Istri itu. Biasa udah sedang. Karena ada pesan untuk keluarga waktu bapakmu. Nggak boleh bilang. Oh. Jadi nggak ada yang tahu karena pada silent ya. Jadi nggak ada yang tahu. Dan saya berangkat aja. Gitu. Ibu pulang, waktu itu di Manado ibu pulang. Ah biasa lah, suami nggak ada udah biasa tuh asik. Nah biasa aja, saya juga nggak hubungi, karena nggak boleh. Gitu. Nah kemudian setelah hampir 1 bulan kalau nggak salah, Pak SBY bicara, kan didesok terus. Pak SBY bilang bahwa kita sudah mengirim kekuatan ke sana, sudah dibuka kan? Iya. Berarti saya bisa telepon istri kan gitu kan? Udah beres Pak itu telepon lah. Bu gimana sehat Bu? Alhamdulillah anak-anak gimana? Alhamdulillah anak-anak masih di Bandung kan? Alhamdulillah ya nggak ada apa-apa. Ya apa Bu? Itu ada pembajakan ternyata ya di Somalia. Iya. Itu Pak SBY bilang udah mengirim kekuatan. Ayo monitor. Padahal ayah di sana. Itu gimana Bu? Gini ya kata apa? Wah, iya dong kan. Ya doakan aja kenapa? Ibu tahu komandan siapa? Nggak tahu ya. Ya aku. Langsung saya pulang tuh istrinya tambah gelis, turun berat badan. Pikiran suaminya. Oh iya ditinggal kan hampir 2 bulan gitu. Tapi sebulan setelah itu kan, jadi sebulan pertama kan nggak tahu nih. Nah kemudian sebulan kemudian udah selesai gitu. Tapi Jadi total bertugas di Somalia itu 60 hari. 60 60 hari. Jadi gini juga ada pembelajaran di situ ya. Karena pada saat saya pulang itu banyak yang dari sekolah, dari satuan itu datang hanya menanya gini, komandan, bagaimana komandan merancang operasi? Karena ditulis dalam rencana operasi kan melakukan tugas ke pantai timur Afrika. Jadi nggak cuma pembebasan sandera, ke pantai timur Afrika dalam rangka pamer bendera gitu selama 60 hari. Hari ke-60 saya sandar di Jakarta. Kelo kan bisa gitu kan. Saya bawa catatan kalian. Malu Gitu kan. Yang pertama, benar. Yang pertama ini kan situasi kan tidak menentu, berdoa. Ya. Usyuk. Yang kedua kemarin, ya berdoa. Yang ketiga, ya berdoa. Lu kita nggak bisa untuk ngatur mereka. Oh iya kan? Berdoa. Nanti kamu tak kan bisa 6 bulan nggak bisa kan? Nah yang penting berdoa. Berarti Makanya, 3 kuncinya itu ya berdoa. Boromes itu catatan. Doa. Karena gini saya bilang, pada sama dengan di Selat Malaka, di Somalia, saya bilang gini, kalau kita ikhlas, insya Allah baik. Ya? Nah, saya ajak, nah ini ceritanya jadi di 2 situasi ini ya, dengan keikhlasan tadi. Pada saat saya di Selat Malaka, yang saya bebaskan pertama tuh kepala kamar mesin. Dan saya kan nggak ngerti kapal itu, ya kan? Allah memberikan data KKM tak bebaskan. Kamu gambar kumaha? Nah dari situlah saya bertempur. Coba kalian dibebaskan kan? Itu apa kita yang ngatur? Nah, itu buah dari keikhlasan. Nah di Somalia juga gitu. Biasanya Samudra Hindia itu kan ombaknya besar sampai 10 meter. Ya selama saya operasi jika kaca itu Tenang. jika dikulah gitu tenang. Nah pada saat mau nyerbu dalam hitungan militer saya gitu ya, malam ini yang terbaik. Maka udah ada hitungan dan ada hitungan, ada ilmu, nah Situasinya kan ini yang terbaik. Saya suruh ke tim penyerbu. Itu jam 1 malam. Begitu yang kedua, tiba-tiba ombak besar, pecah, das, langsung tenggelam, tak angkat lagi, nggak bisa diturunkan. Nah kalau nyerbahnya satu kan bahaya nih, hanya bisa batang, tunda sebulan, ya Allah, pasti inilah yang terbaik, gitu kan, tenang aja gitu kan, baru besoknya saya serang, nah betul dibebaskan, anak-anak ngomong gini yang dibebaskan. Kayak orang Mangkalaya kan? Orang Mangkalaya jauh-jauh itu suka panggil di Somalia. Orang Mangkalaya. Iya orang Mangkalaya dikumpulkan. Pada gol mas ya. Gara-gara mana aing kan dia. jauh-jauhnya ada orang Mangkalaya. Mangkalaya gitu kan. Nah
Pak, untung Bapak nggak nyerang tadi malam, Pak. Kenapa? Bapak ditutup 6 RPG, 6 RPG roket. Waduh. Waduh, Pak, mati anak buah kan? Iya. Ini loh. Berarti ombak tadi Tanda. mencegah saya nyerang waktu itu. Kita kan nggak tahu. Hmm. Nah itulah salah satu dimanapun bertugas, saya selalu sampai ke anak saya, ikhlas. Dan doa teh anu tadi teh. Jangan populis, nah kebanyakan mah yang dipeunteun. Nah. Ya kan? Dan begitu saya di Selat Malaka, batur nu ngaku, mana? Begitu di Somali berhasil, batur nu ngaku sanu mimpin. Urang itu paeh. Silakan aja gitu ya. Tadi berarti ini ujian. Betul. Kan saya bilang ikhlas nih. Iya. Diuji ke Allah kan, bener tuh ikhlas. Kalau saya bereaksi, Baik. mana ikhlas, bohong ya kan? Kan begitu misalnya di akhir kan, ya Allah kan, ayo pahala nak kamu di ke Somalia. Apa bedanya dengan dunia? Nggak menang pada dunia ngaran dah. Ya sudah di situ. Nah, dari pembelajaran itu adalah yang tadi keikhlasan, okay? Terus jangan lupa berdoa, karena sebetulnya gitu kan, kita tuh nggak usah khawatir dengan kehidupan tuh. Kenapa? Karena pada saat ruh ditiup umur 4 bulan 10 hari, wah, file itu udah ada kan? Iya. Kapan lahir, kapan mati, nasib baik, nasib buruk, Semua itu udah semua. Hanya kita nggak pernah tahu. Kan? Maka panduannya lah berusaha maksimal, berdoa, tawakal, hasil bukan urusan kita. Gitu. Jadi nggak akan takut. Jadi saya gini, udah takdirnya begitu, gitu kan? Seperti itu. Yang saat antara galak itu. Ya, Om, Ini tahu itu. Jadi episode selanjutnya bakal aya deh. Kita undang lagi. Nah, komandan tegas. Nah, komandan berbicara aktivitas hari ini, komandan. Setelah lepas dari masa Pensiun. tugas dan sekarang tuh istilah kasarnya balik di rakyat jadi masyarakat. Nah, jadi begitu pensiun saya jadi kasal dan panten. Gitu ya. Kasal itu bukan kepala staf angkatan laut, bekas angkatan laut. Kasar. Bekas angkatan laut, pang TNI, bukan panglima TNI, pangsiunan TNI. Kasal panten. Apa ya? Sekarang kasal dan panten. Nah, aktivitas nih, komandan. Ya sebetulnya kalau aktivitas tadi saya sampaikan bahwa saya mengatakan bahwa orang yang cerdas adalah yang memikirkan kehidupan setelah sekarang, gitu kan? Artinya orang yang cerdas adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggal. Jadi ada kesempatan untuk taubat, untuk mempertahankan ibadah dan sebagainya. Makanya tadi kan saya cerita juga bahwa tadi yang ke-6 tuh saya diminta jadi komisaris utama. Perusahaannya besar, sampai Bapak mau gaji berapa? Enggak, waktu saya udah lewat. Saya udah nggak mau lagi di sana gitu kan. Tapi kalau saya dibutuhkan entah pengalaman, ilmu mana. Makanya saya yang saya terima itu hanya kalau saya ngajar aja. Di AL saya ngajar, di Sesko ngajar gitu kan, di semua pendidikan. Sekarang mengajar. Ya, lebih baik mengajar karena mentransfer Iya. ilmu, pengalaman. Gitu. Karena begini, tadi saya bilang saya agak agak khawatir dengan masalah karakter bangsa itu. Betul. Kalau kita lihat dari sifat Nabi ya, bahwa ada sunatullah, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Nah sidik itu naon? Jujur, karakter. Amanah, dipercaya, karakter. Baru fatonah, kecerdasan, dan tabligh kecerdasan. Jadi karakter dulu, baru kecerdasan. Dan kita Dibalik, komandan. terbalik. Padahal di lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badan, jiwanya dulu, karakter dulu. Dan ini ada korelasi, ya, nggak berdiri sendiri nih. Hanya orang jujur, yang sidik yang bisa amanah. Ya, betul. Ya kan kalau udah nggak jujur, misalnya dapat gelar nanti jujur, naik jadi pemimpin jujur, omong kosong amanah. Terus amanah itu bisa dikerjakan kalau ada fatonah. Ilmu. Rasulullah pernah mengatakan akan datang suatu zaman di mana orang tidak amanah. Maksudnya apa ya Rasulullah? Menyerahkan urusan bukan ke ahli. Ini kan. Nah kalau udah sidik amanah fatonah udah tabligh, bisa mengoperasionalkan. Gitu loh. Namanya karakter ini nggak bisa diajarkan, harus ditumbuh kembangkan. Kalau ilmu nggak bisa, karakter nggak bisa. Nah makanya pada saat terbentuknya 4 sifat ini apa sekaligus diturunkan? Enggak. Sifat sidik itu pada beliau umur 5 tahun diambil darah kotornya itu.
Sehingga dia amanah di umur 25 itu. Perkenalkan Al-Amin. Iya. Fatonana kapan? Setelah diturunkan wahyu umur 40. 40. Ya kan? Dengan tabliknya. Jadi nggak seketika. Ada proses gitu. Ada proses. Makanya saya concern dengan itu. Makanya kalau saya ngajar pun itu saya selipkan pesan-pesan itu, bukan hanya ilmu saja. Justru yang penting itu. Nah, kita ini kalah bersaing itu karena karakternya rusak. Pendidikan karakter. Karakter. Kalau kecerdasan Olimpiade matematik menang. Iya, juara. Fisika menang, itu. Terus sayembara apa aja produknya menang terus. Tapi kenapa indeks pembangunan manusia rendah? Ya ini masalahnya, karakternya. Dan karakter itu dibentuk dari kandungan. Makanya dikatakan ibulah tiang negara itu. Kenapa dikatakan tiang negara? Karena sejak awal dialah yang mendidik mulai dari kandungan. Iya. Terus gitu kan. Jadi lamun ayeuna barudak loba tawuran, indungna salah. Lu bisa ngedidik, ya kan? Bapak nu kumaha? Leuwih salah. Lu bisa ngadidik pamajikan kan? Jadi tetap ka urang karena di dalam filosofi sholat berjamaah ada imam, ada makmum. Iya. Ada imam sah. Ayo tuh imam perempuan. Oh, iya. Nah, jadi kita jadi tanggung jawab. Iya. Jadi apapun baik buruknya masyarakat kita. Pesan komandan buat teman-teman generasi muda ke depan. Ya sebetulnya sih saya hanya melihat tadi ya masalah karakter kita ini agak terabaikan. Padahal sunatullahnya tuh karakter dulu baru kecerdasan. Jangan dibalik, ya. Dan ini bisa bisa dicapai dengan ditumbuh kembangkan. Ya, jadi nggak bisa seketika jadi baik itu enggak. Dari keseharian dilatih. Nggak bisa instan. Nggak bisa. Lain mie. Iya, gitu kan. Jadi Tahu nawaran dong, bisi kan dong. Salah orang tadi guys. Salah. tidak konsekuen. Tidak konsekuen. Ya. Jujur. Tetapi gini, untuk anak-anaknya jangan dikasih Indomie. Nah. Kenapa tuh? Menurunkan semangat. Saya waktu jadi gubernur, Hmm. Taruna dilarang minum makan supermie karena menurunkan semangat. Belum tahu kan? Belum. Nah ini bahaya ini. Kan gini lagu dari Sabang sampai Merauke mah. Sabang sampai Merauke semangat. Iya. So Indomie dari Sabang. Kan dibang deui. Silakan deh. Sebentar. Mangkok kan luar biasa. Bahaya tentu Nah, ya. gitu. Tegang ya, kasih Jadi, tegang itu ada waktu-waktu. Ya. Jangan tegang terus. Capek. Cangke. Tegang nu mana ya kalau Ada waktu-waktu. apa nggih eta bae. Ana oge Itu mah cerdas pada dia mah. Dia mah cerdas. dua mana? Dulu ya. Ulah. Obrolan semakin menarik. Selanjutnya pasti kita akan mengundang komandan karena beliau masih banyak yang akan kita gali tentang beliau yang Belum hobinya. belum hobinya. Masih lanjut. Cenah mah tukang ngagares taneuh. Itu. Kita gali. Selanjutnya. Pandemi belum berakhir, tetap jalankan protokol kesehatan. Nah. Masyarakat yang belum divaksin harap bersabar. Insya Allah semua akan mendapatkan Vaksinasi. Protokol keimanan harus. Dan vaksin itu bukan obat COVID. Tetap yang harus kita jaga Protokol imun, kesehatan. protokol kesehatan. Abi, Sergio Mati, izin pamit. Saya Asep Didi. Abdi. Nggak atur nun. Yang reply. Saya sebagai Darwin pamit. Salilah hirup can manfaat minimal tong ngarugikeun. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.